Benar-benar mengesankan saya, dari brand kecil tapi punya performa yang mewah. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glisio Official. Dan kayaknya teman-teman, ya di depan saya ada satu raket enak lagi. Berdasarkan pengalaman saya sih, raket ini bisa jadi rekomendasi baru. Bahkan ini jadi andalan baru, menyandingi raket andalan-andalan saya. Yonex Arsaber 1 Feel dan juga Li-Ning Tectonic 1. Dan spesialnya teman-teman, raket ini tuh harganya di bawah 300 ribuan. Kalau teman-teman lihat di marketplace ya, nanti beberapa toko itu menyediakan di harga kisaran 260 ribuan. Ya, ini jadi andalan baru saya untuk raket di bawah 300 ribuan teman-teman. Kalau Arsaber 1 Feel kan masih di 3,5-an lebih. Kemudian kalau Tectonic 1 itu masih di 600-700 ribuan. Jadi ini jauh lebih terjangkau, tapi performanya bisa menyandingi raket-raket andalan saya sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, kita langsung bahas satu raket andalan baru saya di harga di bawah 300 ribuan. Ini adalah raket terbaru dari brandnya E-Box teman-teman. Makanya ini harganya cuma 260 ribuan kurang lebihnya ya di marketplace ya. Karena memang E-Box kan nggak terlalu terkenal. Dan mengejutkannya ketika kemarin raket ini saya pakai di lapangan, wow bener-bener tingkat solidnya, tingkat adaptifnya, responsifnya, performa secara keseluruhannya benar-benar memuaskan. 260 ribuan ini salah satu raket terbaik di harga segitu teman-teman. Oke, kita bahas detailnya dulu aja teman-teman ya, terkait bagian per bagian dari raket ini teman-teman. Kalau kita lihat dari capnya, di sini ada logo E-Box teman-teman. Kalau dari bagian capnya sih kerasa nggak ada yang istimewa, kayak raket-raket biasa banget. Kemudian untuk gripnya, ini raketnya ukuran G6, jadi lumayan kecil teman-teman. Kemudian kalau kita naik ke bagian konnya, di sini ada logo E-Box. Kemudian ada spesifikasi raket ini yang beratnya di 4U teman-teman. Handle gripnya itu G6, tension maksimalnya di 35 lbs. Bisa ditarik di 35 lbs. Siapapun pasti bakal tertarik. Walaupun ya tarikan maksimal 35 lbs itu hanya tulisan-tulisan di sini aja, belum tentu nanti di atas 30 lbs raket ini bisa bertahan lama ya. Kemudian ada juga tulisan balance point raket ini yang di kisaran 295 mm plus minus. Dan stiffness raket ini yang di medium ya. Walaupun yang saya rasakan ini mediumnya lebih ke medium stiff teman-teman. Bahkan saya bandingkan kekakuannya itu mirip banget dengan Arsaber 1 Feel. Nah di poin inilah yang paling saya sukai teman-teman. Tapi kakunya bukan kakunya yang sulit. Bahkan kekakuannya itu di bawah ROG R9 yang kemarin saya review teman-teman. ROG R9 itu benar-benar kekakuannya butuh adaptasi ketika dipakai main. Kalau ini kemarin di lapangan langsung klop banget dengan stiffness-nya. Bahkan sekali megang di pemanasan itu teman-teman, saya langsung dapat banget feelingnya. Kalau kita naik ke bagian shaftnya teman-teman, di sini ada seri raketnya yaitu Maxstro 35T. Nggak tahu ini seri material 30 ton, 35 ton apa ada ya? Atau 35 tension maksimalnya. Kayaknya Maxstro 35 tension ya, mungkin tension maksimalnya di 35 lbs. Karena kalau kita putar di sini ada tension maksimalnya di 35 lbs ya. Kemudian ada tulisan high tension construction. Kemudian ada recommended string E-Box Ultimum 66 Pro. Ini salah satu senar raketnya E-Box ya, yang saya sendiri belum nyoba. Karena saya kemarin ngambil kosongan aja raket ini, dan ini saya pakein senar RS ya, RS Blade 66 yang murah-murah aja. Kemudian kalau kita naik ke bagian T-joinnya, di sini ada logo E-Box. Seperti tulisannya yang box, ini ya logonya kayak box-box gitulah ya teman-teman. Kemudian kalau kita naik ke bagian frame raketnya, di sini aerodinamis teman-teman, box tapi aerodinamis, jadi aerobox akrab sebutannya. Ada tulisannya torsion, kemudian ada 35 lbs, dan ada tulisan apa lagi ya? Nggak ada lagi, ini sebaliknya sama persis teman-teman. Dan sekilas sih memang ini frame raketnya lebih cenderung mendekati ke Li-Ning Tectonic 1 andalan saya teman-teman. Jadi aerodinamisnya dari box frame raket E-Box Maxstro ini terasa banget kayak oval gitu. Jadi boxnya itu bukan box banget.
Yap, jadi ini teman-teman ya, bagian per bagian dari raket Ebox Maxtro 35T yang kemarin senarnya udah saya pasangin pakai senar RS ya. Kita coba dengerin hitting sound-nya dulu deh, sebagai pembuktian seberapa nyaring senar raket ini. Ya, kalau nyaring banget sih enggak, tapi lumayan. Karena ini senaran juga, senar murah ya teman-teman ya. Walaupun kemarin ketika saya pakai di lapangan, performa senar dan juga raketnya benar-benar menyatu dengan baik. Tapi ya itu, belum terlalu keluar banget performanya. Kalau raket ini dipasangin pakai senar yang lebih bagus, pasti performanya bakal lebih maksimal banget. Oh iya, nyaris lupa. Ini raketnya isometrik teman-teman ya. Bukan yang compact, jadi standar besarnya. Kemudian ini mata grommetnya ada 76 lubang. Di mata grommet bagian bawah ini sudah ada grommet tersambung U-nya. Kemudian ini kategori frame raket yang lumayan kecil ya, jadi bukan yang besar. Dan untuk panjang raket ini sih kayaknya standar. Coba kita ukur dulu teman-teman. Ya, masuk di 675 mm karena memang feelingnya feeling raket standar, bukan yang panjang, bukan yang pendek maksudnya. Nah, itu tadi teman-teman bagian per bagian detailing dari raket Ebox Maxtro 35T ini. Salah satu raket terbaru yang di tangan saya benar-benar nyaman banget. Nah, dengan settingan seperti ini gripnya masih bawaan teman-teman. Saya pasangin senar RS, raket ini tuh beratnya di 86 gram. Berarti batangannya tuh bener banget guys, 4U-nya di 83 gram karena penambahan senar biasanya 3 gram. Kemudian balance point tersetting seperti ini, gripnya belum saya ganti ya. Ini BP-nya di 315 mm. Kalau misalnya ini gripnya saya ganti dengan grip handuk yang biasa saya pakai sih pasti bakal turun di 305 mm dengan berat yang di kisaran 90 gram. Jadi kategori raket yang ke arah berat dan head heavy. Namun yang saya rasakan performa raket ini dengan berat dan balance point seperti itu pun juga dengan performa stiffness raketnya teman-teman. Bener-bener performanya itu nyaman banget buat main apapun. Kemudian salah satu keunggulan raket ini yang saya rasakan kemarin di lapangan ya, feel hitnya. Feel ketika saya nepok shuttlecock itu dengan senar yang nggak terlalu mahal, kerasa banget gitu teman-teman. Powernya itu kebantu dari raket ini teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu keunggulan dari raket Ebox Maxtro 35T ini. Tarikannya udah maksimal banget lah ya, bahasanya ya sangat menggiurkan di 35 lbs dengan brand raket ini yang bukan brand besar, harga 2,5-an, bener-bener material raketnya punya feel yang solidnya luar biasa.
Nah, itu tadi beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai raket Ebox Maxtro 35T ini, teman-teman. Kesimpulannya, raket ini benar-benar memuaskan di tangan saya. Kalau saya udah bilang enak banget dan bisa jadikan andalan, berarti raket ini tuh di tangan saya performanya benar-benar pas banget, klop banget. Bahkan yang mengesankan saya dengan berat dan BP raket ini yang sedikit berbeda dari Arsa bersatu feel dan juga Tektonik 1, ternyata raket ini punya performa yang di tangan nyaris-nyaris menyamai gitu. Secara performa speednya dapat, powernya dapat, defense-nya enak. Ya itu yang akhirnya bikin saya terkesan banget dengan performa raket ini, dengan harga yang sangat terjangkau, dengan material nggak tahu apakah memang ini materialnya bagus, terukur gitu. Karena kan Ebox bukan brand besar, mungkin di harga segitu bisa dapat material yang bagus gitu kan. Atau memang dia sengaja sudah tidak ingin bermain-main dengan produksinya, karena semakin kesini semakin banyak brand raket yang keluar-keluar, jadinya Ebox ini sengaja bikin raket yang produksinya harus bisa bersaing dengan raket-raket lain. Ya bisa aja, karena saya ngerasain banget performa raket ini mewah banget. Ya, titik poin yang paling saya suka sih memang di stiffness raketnya yang nggak terlalu lentur. Medium yang katanya Ebox ini kudunya ada lentur-lenturannya gitu, tapi nggak lentur banget. Tapi yang saya rasakan raket ini malah di medium stiff, mirip banget dengan Yonex Arsa bersatu feel. Dan mengesankannya lagi memang raket ini kemarin ketika saya pakai di lapangan, ya langsung flop. Ketika saya kemarin di lapangan tuh bawa bareng raket 100 Rock R9, yang pertama saya pakai Rock R9 tuh enak gitu, kayaknya enak gitu, walaupun agak kaku ya, agak butuh adaptasi gitu. Tapi ketika saya pegang raket ini yang shaftnya lebih cenderung ke medium stiff, kalau Rock R9 itu kan stiff ya, kalau ini medium stiff, langsung tek gitu, langsung nyaman gitu, buat ngapa-ngapain enak banget. Itu yang buat saya terkesan dan bisa merekomendasikan raket terbaru dari Ebox ini, seri Maxtro 35T ini jadi raket andalan saya pribadi, dan mungkin sih bakal bisa nyaman juga di tangan kalian teman-teman. Tapi lagi-lagi beda tangan pasti beda rasa lah, karena memang faktor kebiasaan, standar power, cara mukul shuttlecock itu kan beda-beda teman-teman. Itu yang akhirnya bikin raket itu enak di satu tangan, tapi beda tangan belum tentu enak gitu. Oke, pokoknya di harga 2,5-an Maxtro 35T ini dari brand Ebox ini benar-benar mengesankan saya. Dari brand kecil tapi punya performa yang mewah, bahkan klop dan enak banget di tangan saya. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.